Ya, materi kita yaitu tentang pembabakan masa praaksara berdasarkan arkeologi. Kalau yang lalu kita sudah belajar tentang pembabakan berdasarkan geologi, ya. Kalau ini berdasarkan arkeologi. Berdasarkan arkeologi nanti yang kita bahas itu zaman batu dan zaman logam bersama Ibu Indah. Nah, ini adalah pembagian dalam kehidupan manusia praaksara berdasarkan arkeologi. Ya, sebelum kita mempelajari lebih dalam tentang materi ini, kita harus tahu dulu kuncinya. Kunci dari kata yang akan muncul nantinya di pembahasan ini. Yang pertama itu ada kata lit, ya, lit itu artinya adalah batu, dan kum itu artinya adalah zaman. Jadi ada nanti istilah paleolitikum, ya, paleolitikum salah satu contohnya. Jadi kamu harus tahu lit itu artinya adalah batu dan kum itu adalah zaman. Nah, pembagiannya berdasarkan tabel yang ditunjukkan ini, ya, pembagiannya zaman batu, ya, zaman batu di mana manusia pada saat itu menggunakan alat batu, ya, sebagai memenuhi kebutuhan mereka. Yang pertama ada namanya zaman batu tua, sering disebut dengan istilah paleolitikum. Ya, bedakan paleolitikum dengan paleozoikum. Kalau zoikum itu kemarin itu zaman berdasarkan geologi. Kalau ini berdasarkan arkeologi. Kemudian yang kedua batu tengah, mesolitikum. Yang ketiga zaman batu muda, neolitikum. Dan yang keempat itu zaman batu besar, megalitikum. Ya, jadi paleo itu artinya tua, meso artinya itu tengah, neo atau new itu artinya baru, mega itu artinya besar. Cara cepat untuk menghafalnya Ibu buat seperti ini, ya. Cara cepatnya, cara cep, ya, biar gampang kamu mengingatnya. Apa itu cara cep, Bu? Cara cepat, ya. Pak Leo, ya, Pak Leo mestinya, ya, mestinya nengok mega. Nah, ini adalah cara cepat menghafal supaya kamu bisa tersusun, ya, mengingat yang namanya zaman prasejarah berdasarkan arkeologi. Pak Leo itu apa, Bu? Nah, Pak Leo, ya, Pak Leo itu panjangannya adalah paleolitikum, ya, paleolitikum, Pak Leo, ya. Kemudian yang kedua, ini yang pertama, ya. Kemudian yang kedua mestinya, yang kedua mesolitikum, ya. Kemudian yang ketiga nengok, yang ketiga neolitikum, dan yang keempat mega, ya, yang kepanjangannya megalitikum. Jadi Pak Leo mestinya nengok mega, paleolitikum, mesolitikum, neolitikum, megalitikum. Dan ini disusun berdasarkan urutan zaman pada saat itu, ya. Jadi jangan lupa dan diingat, Pak Leo mestinya nengok mega, paleolitikum, mesolitikum, neolitikum, dan megalitikum. Itu berdasarkan zaman batu, ya. Yang kedua ada zaman logam. Zaman logam itu dibagi menjadi 3. Satu disebut dengan zaman tembaga, di mana alat-alat yang digunakan pada masa itu berasal dari tembaga. Kemudian yang kedua zaman perunggu, di mana alat-alat yang digunakan dari perunggu. Dan yang terakhir itu adalah zaman besi. Di zaman besi ini nanti, dia sudah masuk ke zaman yang namanya aksara ataupun manusia sudah mengenal tulisan. Nah, inilah pembagian, ya, pembagian kehidupan manusia praaksara berdasarkan arkeologi ataupun alat yang digunakan. Pembahasan yang pertama dari 2 kelompok yang ditunjukkan di peta konsep itu tadi, yang kita bahas pertama adalah zaman batu, ya. Zaman di mana manusia menggunakan batu sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan mereka, ya. Zaman ini menunjuk pada periode di mana alat-alat kehidupan manusia sebagian besar terbuat dari batu. Contohnya ini, ya. Contohnya ini. Mungkin kamu di rumah juga masih ada yang menggunakan batu sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya apa, Bu? Mungkin kamu pernah ke dapur, yang perempuan pasti tahu, ya. Kamu pernah ke dapur, kalau kamu melihat mamamu, ya, atau cicimu atau kakakmu atau nenekmu, amamu di rumah, mereka sedang menggiling
kamu giling ya, giling cabai. Tapi bukannya pakai blender. Nah, sebelum mereka pakai blender, mereka pernah menggunakan batu sebagai alat untuk menghaluskan bumbu itu, ya, batu gilingan. Nah, batu gilingan itu bisa kita sebut sebagai alat yang pernah digunakan oleh manusia praksara. Jadi kita manusia praksara, bukan hanya alatnya saja yang kita gunakan, ya, hanya alatnya saja yang kita gunakan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan kita sekarang. Bahkan sekarang batu itu sudah banyak tidak digunakan oleh orang lagi. Mereka menggunakan tenaga listrik untuk menghaluskan bumbu-bumbu itu tadi. Ya, ini dia alatnya. Ini kan batu yang diambil dari alam, ya. Apa yang terdapat di alam itu aja diambil. Nah, itulah yang digunakan untuk ini membunuh hewan, ya. Nah, ternyata mereka berpikir lagi, alat-alat yang diambil dari alam ini kurang besar fungsinya, ya. Ketika mereka membunuh hewan buruan mereka, susah mati. Ketika mereka memakan hewan buruan mereka, susah untuk diolah. Nah, mereka manusianya mulai berpikir, bagaimana caranya supaya gampang untuk membunuh hewan buruan itu? Nah, caranya asaplah alat-alat ini, ya, dipertajam. Nah, kalau udah tajam itu kayak kita, ya, kalau kita sedang memotong cabai atau bawang di rumah, ya kan, yang perempuan kalau pisaunya nggak tajam, kita kan agak marah ini kan, agak kesal kita dengan pisaunya. Apa yang kita lakukan? Nah, kita asap. Nah, sama halnya dengan manusia pada zaman itu, ya. Kenapa kamu tahu kalau pisau itu tumpul, kamu asap? Karena otakmu itu berpikir, ya. Karena kamu itu manusia Homo sapiens, manusia yang volume otaknya itu sudah mampu untuk memikirkan, ya, sudah mampu untuk apa yang harus dilakukan ketika hal ini terjadi. Itulah ciri dari manusia Homo sapiens. Jadi kalau kamu sebagai siswa, sebagai anak, sebagai masyarakat tidak mampu untuk berpikir, ketika kamu punya masalah yang sangat ringan, malah kamu tidak bisa menyelesaikan, berarti kamu bukan manusia Homo sapiens. Perlu dipertanyakan itu, nah. Kita bahas dengan batu tua yaitu Paleolitikum, ya, atau Paleolitikum. Paleo artinya tua, ya, ini kita lihat batu, ya. Jadi Paleolitikum ini adalah zaman batu tua, zaman batu tua. Pada zaman ini manusia purba menggunakan alat-alat dari batu yang masih kasar. Nah, inilah yang ibu bilang tadi, ya. Artinya masih kasar. Apa yang ada di alam itulah yang mereka ambil. Apa yang ada di alam itulah yang mereka gunakan untuk membunuh hewan buruan mereka, untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ya. Cirinya pada zaman ini yang pertama, ya, ibu buat, ibu tulis di sini biar gampang, ya. Ciri yang pertama, cirinya itu adalah nomaden, ya, nomaden. Apa itu Bu nomaden? Mungkin kamu pernah dengar kata nomaden. Ini anaknya nomaden loh, terus dia berpindah-pindah. Berarti nomaden itu artinya adalah berpindah-pindah. Kenapa mereka berpindah-pindah, Bu? Karena mereka itu food gathering. Ya, apa itu Bu food gathering? Food gathering itu artinya adalah tergantung kepada alam. Mereka memenuhi kebutuhan itu tergantung kepada alam. Apa yang ada di alam, ya, itu yang mereka makan. Jadi faktor dari food gathering itulah yang menyebabkan mereka nomaden. Ya, contoh kita buat. Sekelompok masyarakat praaksara tinggal di Pancing, contoh, ya, di Pancing. Nah, di Pancing banyak makanan, ya, ada tumbuhan, hewan buruan juga ada. Nah, 1 minggu mereka di Pancing, habis makanan itu, gak ada lagi. Mereka pindah, besoknya mereka pindah ke Padang Bulan, ke Cemara, contoh, ya kan? Mereka pindah dan tinggal di sana. Udah ada rumah mereka? Belum. Ya, belum ada rumah, makanya mereka itu berpindah-pindah. Mereka tinggal di mana? Ya udah, mereka hanya beralaskan ini langit, ya, hanya apa namanya itu? Ya, mereka hanya di alam terbuka, nggak ada rumah mereka. Nah, ketika sudah habis makanan dari Padang Bulan atau dari Cemara, mereka pindah lagi. Mungkin mereka pindah ke Kisaran, ke Tanjung Balai, ke Ledong, ya kan? Pindah ke
Volga. Pindah terus setiap saat. Ketika makanan sudah habis di tempat itu mereka akan pindah. Nah, itulah artinya mereka itu nomaden. Faktor mereka nomaden karena mereka itu food gathering, tergantung kepada alam. Nah, ya. Kemudian yang ketiga, alat yang digunakan, ya, alat yang digunakan itu yang tadi, alat itu masih sangat kasar. Artinya sangat kasar, alat yang mereka ambil itu langsung diambil dari alam. Nah, kemudian pembagian kerja. Nah, ini ada pembagian kerjanya, ya. Pembagian kerja pada saat itu laki-laki berburu, sedangkan perempuan mengumpulkan makanan. Jadi, kalau laki-laki mengejar hewan buruan, ya, kalau perempuan apa yang ada di alam, contoh tumbuh-tumbuhan, nah itulah yang mereka ambil. Kemudian ada lagi alat, ada lagi cirinya, mereka itu belum mengenal yang namanya api, ya, belum mengenal api. Loh, jadi Bu, hewan buruan mereka itu mereka makan mentah-mentah? Iya. Nah, hewan buruan itu mereka makan mentah-mentah. Kalau sekarang kamu makan hewan mentah, mungkin di perutmu itu kan banyak cacing, karena sudah banyak ilmu pengetahuan yang meneliti itu. Kalau dulu manusia praksasa memang seperti itu, tidak ada api, jadi mereka makan hewan mentah. Lebih parahnya lagi seperti ini. Contoh kita buat mereka mendapatkan hewan buruan seperti gajah, ya, gajah yang sudah sangat tua mereka dapatkan, ya. Ketika mereka mendapatkan gajah ini, kaki gajah itu kan keras, kepala gajah itu kan keras, kulitnya itu kan keras, mereka nggak bisa gigit, ya. Jadi bagaimana cara mereka untuk bisa mengolah gajah itu? Mereka tanam dulu. Mereka tanam itu dulu gajah di dalam tanah. Setelah dia mulai agak lembek, ya, baru mereka bisa makan. Mungkin jijik ya, kalau kita bayangkan sekarang itu jijik. Kayak, gimana nih bau itu busuk atau gimana? Tapi itu makanan mereka, karena mereka belum mengenal istilah api. Nah, itulah dia ciri-ciri dari yang namanya Paleolitikum, zaman batu tua. Ciri berikutnya yang ibu bilang tadi, alat-alat yang masih kasar. Ini alat-alatnya, ya, kapak genggam, kapak perimbas, ya, apa yang ada di alam itulah mereka gunakan. Kapak perimbas, kapak penetak, alat serpi bilah, flakes itu artinya adalah alat-alat yang biasanya mereka gunakan yang berasal dari tulang, ya. Artinya dari tulang gimana Bu? Nah, hewan-hewan buruan mereka itu, nah itu kan ada tulang itu kan nggak bisa dimakan ya. Nah, tulangnya itu mereka gunakan lagi sebagai alat, ya. Dan itu masih sangat itu kalau pada itu. Yang kedua kita lanjut, yaitu zaman batu tengah atau Mesolitikum, ya. Ini tadi Paleo mestinya nengok mega, Paleolitikum, Mesolitikum. Jadi kita masuk yang kedua, ya. Yang kedua, di sini sudah mulai yang namanya halus, alat-alat yang mereka gunakan. Cirinya seperti apa Bu? Ya, kita lihat cirinya. Biasanya biar gampang kalau ibu ya, biasanya biar gampang, ya. Semua ciri yang ada di sini, ya, ditambahi kata mulai. Ditambahi kata mulai, ya. Yang pertama, ini kan nomaden, berpindah-pindah artinya. Berarti nggak mungkin dong mulai nomaden. Kebalikan dari nomaden itu apa? Menetap. Berarti mulai menetap. Nah, itu yang pertama, ya. Kalau mereka sudah mulai menetap, berarti mereka sudah mulai mengumpulkan makanan lagi. Ya enggak lah, mulai bercocok. Iya, bercocok tanam. Ya. Yang ketiga, alat. Ini masih kasar, berarti mulai halus. Ya, gampang saja. Yang keempat, mereka sudah mengenal yang namanya api. Api itu dihasilkan dari mana? Dari gesekan yang namanya batu. Nah, itu ya. Oke, kita lihat slide-nya. Di sini dibuat tempat tinggal mereka semi-sidente, ya, semi-sidente. Kadang-kadang berpindah-pindah, kadang-kadang menetap. Ya, menetapnya mereka di mana, Bu? Di gua. Nah, di gua. Itu yang pertama. Makanya ada istilah nanti, ya. Ada nanti istilah gua itu gua
ada istilah Abris Sauce Roach. Abris Sauce Roach itu artinya adalah goa. Ini adalah hasil kebudayaan yang ditinggalkan oleh masa Mesolitikum. Ya, Abris Sauce Roach. Kemudian yang kedua ada nanti namanya Joken Mondinger. Joken Mondinger. Ya. Ini apa, Bu? Tumpukan kulit kerang. Tumpukan kulit kerang. Ya. Tumpukan kulit kerang yang ditemukan di gua. Inilah bukti, ya, yang dua ini bukti yang menyatakan bahwasanya manusia Mesolitikum itu sudah mulai menetap. Jadi nggak bisa kita asal ngomong, ya, nggak bisa kita asal ngomong bahwasanya kita bilang mereka sudah mulai menetap kalau kita tidak ada bukti. Semuanya harus ada bukti. Kok bisa Bu ini dijadikan sebagai bukti? Nah, kita buat goa itu, kamu tahu goa ya? Goa itu adalah di mana contoh sebuah tebing, ya, berlubang, ya, mereka tinggal di sana. Biasanya di dalam goa itu ya pasti dingin, ada aliran air, ya. Itu bisa saja terjadi karena ada pergerakan kulit bumi, ya, itu goa. Nah, di dalam goa itu ditemukan yang namanya tumpukan kulit kerang. Kalau ada tumpukan kulit kerang, nggak mungkin kan kerang tiba-tiba pindah ke dalam goa. Jalan mereka, kita kumpul di dalam goa, ayo saudara-saudaraku yang kerang. Nggak mungkin kan? Kerang saja tinggal di mana? Masa mereka tinggal di goa? Ya, nggak mungkin tinggal di sana mereka. Nah, dari tumpukan kulit kerang itu disimpulkan bahwasanya manusia pada zaman itu sudah menetap. Tumpukan kulit kerang itu banyak loh, bukan cuma sedikit. Ya, manusia zaman itu mereka sudah menetap di dalam gua ini. Berarti jenis manusianya itu sudah berkembang. Mereka sudah tahu bahwasanya tubuh mereka itu harus dilindungi dari terik matahari dan hujan, dari alam yang terbuka. Nah, itulah bukti yang ditemukan kenapa manusia Mesolitikum itu dikatakan adalah manusia yang sudah menetap. Ya. Kemudian mereka sudah bercocok tanam. Nah, di sini sudah ada tadi dibuat di sini. Ya, cara memenuhi kebutuhan, semi food gathering, ya, semi food gathering. Kadang-kadang berburu, kadang-kadang bercocok tanam. Apa yang mereka tanam? Sawit. Oh, masa sawit ya kan? Padi. Apa yang mereka tanam? Secara logika, yang paling gampang ditanam, dilempar aja udah tumbuh. Apa? Nah, iya, betul. Yang kamu bilang, singkong, ubi, ya. Nah, itu bukan ibu bilang itu pertama kali yang mereka tanam, tapi yang paling dominan, ya, yang paling dominan yang mereka tanam itu adalah jenis tumbuhan itu, umbi-umbian, singkong yang kamu biasa makan jadi ketela, ya. Nah, kemudian bercocok tanam tingkat awal. Nah, bercocok tanam sistem rumah, ya, bercocok tanam dengan membakar hutan tanpa memperhatikan teknik penyuburan tanah. Namanya manusia praksara, ya kan? Mana peduli mereka tentang bercocok tanam. Pokoknya tanam lah. Mereka pun berpikir tidak seperti manusia sekarang. Cocok nggak tanahnya ini untuk tanaman cabai? Cocok nggak tanah ini untuk tanaman padi? Mana seperti itu. Pokoknya mereka masih menggunakan tingkat awal, ya, manusia Mesolitikum. Kemudian hasil kebudayaannya apa, Bu? Kapak Sumatera, Pebble. Kenapa disebut kapak Sumatera? Dia ditemukan banyak di Sumatera, Pulau Sumatera, dan bentuknya itu seperti Pulau Sumatera. Tahu ya Pulau Sumatera bentuknya seperti apa? Berarti sudah mulai diasah karena sudah mulai tajam. Ya. Kemudian, nah ini yang ibu bilang tadi, ada bonetol, ada dari tulang, kemudian Joken Mondinger, ya, sampah dapur, kemudian lukisan dinding. Ibu tunjukkan, ya, ibu tunjukkan Joken Mondinger. Nah, ini Joken Mondinger. Ini adalah Joken Mondinger. Joken Mondinger tadi apa? Tumpukan kulit kerang. Tak sedikit kan? Banyak. Berarti mereka sudah tinggal lama. Mereka sudah lama tinggal di sini. Ya, mereka jadikan ini sebagai tempat tinggal mereka. Itulah yang disebut dengan Joken Mondinger. Kemudian ada lukisan. Nah, ini lukisan tangan di dalam goa, ya kan? Lukisan hewan-hewan yang mereka temukan, ya. Lukisan
lukisan seperti manusia, ya, hewan. Nah, lukisan ini menandakan bahwasanya mereka itu sudah punya seni. Lukisan ini menandakan bahwasanya manusia pada saat itu sudah mulai berpikir, ya, volume otaknya itu sudah meningkat. Ini buktinya. Ini bisa kamu temukan di gua. Di gua Sulawesi ini banyak, ya, Minahasa ini banyak. Mungkin di Pulau Sumatera ini jarang kita menemukan gua-gua seperti ini. Tapi di Sulawesi sana ini banyak. Ya, ini bukti peninggalan dari yang namanya